Halo anak-anak sekolah minggu GKA Sion. Lause punya pengumuman. Berdasarkan peraturan pemerintah, selama pandemi ini kita masih harus bersabar untuk tidak beribadah di gereja dan tetap dalam ibadah online setiap minggunya. Lause berharap kalian selalu bertekun dalam doa dan tetap bersemangat ya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Papa Mama dan adik-adik. Berjumpa lagi dalam ibadah anak. Sebelum memulai ibadah, perhatikan panduan ibadah berikut ya. Mohon bimbingan Papa dan Mama selama adik-adik mengikuti ibadah online. Adik-adik siap dengan baju yang rapi dan sopan seperti sedang berada di dalam gereja. Adik-adik dapat mengikuti instruksi dari lause-lause dengan antusias. Selama mengikuti ibadah, adik-adik harus fokus dan tidak melakukan kegiatan yang lain. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah. Shalom, selamat pagi anak-anak semuanya. Apa kabarnya? Luar biasa. Yes. Hari ini kita akan mulai ibadah kita Lause Cipi. Yes, Lause Vena. Kita akan menyanyikan lagu Kasihnya Seperti Sungai. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu panas, mengalir di waktu hujan, kasihnya seperti sungai di hatiku. Sekali lagi. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu panas, mengalir di waktu hujan, kasihnya seperti sungai di hatiku. Benar Lause Cipi, kasih Tuhan itu seperti sungai dalam hati kita karena selalu mengalir, Selalu ada dalam hidup kita. Mari kita akan mulai ibadah dengan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami akan beribadah, berikan kami hati, telinga yang dengar-dengaran, dan biarlah Tuhan yang berkuasa atas ibadah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Lause, kita ulang lagi nyanyi lagu yang sama yuk. Yuk, mungkin tadi ada anak-anak yang masih duduk, Lause. Oh betul sekali. Iya. Sekarang anak-anaknya semuanya berdiri. Yuk bangkit berdiri. Kita nyanyi sambil bergerak ya. Iya. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu panas, mengalir di waktu hujan, kasihnya seperti sungai di hatiku, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir
Wah, luar biasa ya Lose, kasih Tuhan selalu ada di dalam kehidupan Iya, kita. amin. Gimana enggak kalau kita nggak mau mengikut Tuhan Yesus, Lose? Kita harus ikut Yesus. Iya, maka kita harus ambil keputusan. Saya mau ikut Tuhan Yesus. Saya mau ikut Tuhan Yesus. Betul, ucapkan sekali lagi. Saya mau ikut Tuhan Yesus. Ada lagunya loh, Lose. Ada. Mengikut Yesus, keputusanku. Keputusanku. Tetap bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu ini. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Tetap ikut walau sendiri. Ku tetap ikut walau sendiri. Ku tetap ikut walau sendiri. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Salib di depan, dunia ku tinggal. Salib di depan, dunia ku tinggal. Salib di depan, dunia ku tinggal. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Nah, Lose Cipi, ku tak ingkar itu artinya aku mau menepati janjiku. Janji mengikuti Yesus. Iya. Kalau kita sudah mengikuti Yesus, hidupku bukan aku lagi. Maksudnya gimana, Lose? Tapi ada Tuhan dalam hatiku, dalam hidupku. Wah, itu gimana maksudnya? Maksudnya kita nyanyi, hidupku bukannya aku lagi. Oke. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup, Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup, Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Wah, luar biasa ya Lose. Kalau Yesus hidup dalam hidup kita, pasti kita akan hidup seperti Yesus. Yesus. Hidup kita harus selalu menyenangkan hati Tuhan. wah, iya. Dan semua yang terjadi dalam kehidupan kita itu ada di dalam kendali Allah. Tuhan. Iya. Wow, jadi meskipun pandemi ini Iya, Lose. tetap baik, Lause. Semuanya baik. Pandemi tetap baik, waktu kesusahan, Tetap baik, waktu senang, tetap baik, waktu sedih, tetap baik karena Yesus selalu ada dalam hidup kita. semua baik karena sudah Rencana Tuhan. ada dalam rencana Tuhan. Kita mau pujikan semua baik sambil kita mempersiapkan hati kita sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan.
siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, segala yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Berbicaralah kepada setiap kami, kiranya kami bisa duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Berkati Lause yang akan memberitakan firman Tuhan, kiranya Tuhan pakai dengan keterbatasannya sehingga dapat menyampaikan firman Tuhan dan isi hatimu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kita harus menangkap orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Ayo kita tangkap mereka. Nah, anak-anak, waktu itu ada seorang bapak yang menangkap orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus atau pengikut Tuhan. Ya, karena menurut bapak itu Tuhan Yesus itu bukan Tuhan. Jadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan adalah orang-orang yang bersalah yang harus ditangkap. Ya, lalu bapak ini pergi kepada imam besar. Di sana dia meminta surat kuasa. Untuk apa? Untuk menangkap semua orang, laki-laki, perempuan, dewasa, anak-anak yang percaya kepada Tuhan Yesus. Akhirnya surat kuasa itu diberikan. Ketika surat kuasa itu diberikan, bapak ini dan pasukannya dan teman-temannya bergegas pergi ke kota Damsyik. Nah, waktu mau tiba di kota Damsyik, tiba-tiba di sana ada cahaya memancar dari langit. Begitu terang mengelilingi bapak ini, menyinari matanya, menyinari seluruh tubuhnya, sehingga bapak ini terjatuh. Waktu bapak ini terjatuh, ada suara Tuhan yang berkata, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus. Jadi bapak ini namanya Saulus. Siapa? Saulus. Jadi Saulus menjawab, "Siapakah engkau Tuhan?" katanya. Dan Yesus menjawab, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kamu perbuat." Nah, waktu peristiwa itu terjadi, orang-orang di sekitar Paulus itu termangu-mangu, keheranan, bingung. Ini ada suara, tapi tidak ada seorang pun di sana. Setelah peristiwa itu, Saulus berdiri. Ketika dia hendak membuka matanya, gelap. Dia tidak bisa melihat. Ya, matanya jadi buta. Sehingga orang-orang yang bersama Saulus harus menuntun dia masuk ke kota Damsyik. Wah. Nah, di kota Damsyik ada seorang murid Yesus bernama Ananias. Waktu itu
Tuhan berfirman kepada Ananias. Tuhan berkata, "Ananias," jawab Ananias. "Ya Tuhan, ini aku." Tuhan berfirman, "Mari, pergilah ke jalan lurus dan carilah rumahnya Yudas. Yudas yang dari Tarsus, bukan Yudas Iskariot, tapi Yudas yang berasal dari Tarsus. Di sana ada seorang yang bernama Saulus. Ia sekarang sedang berdoa dan di dalam penglihatannya ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangan kepadanya sehingga dia dapat melihat atau supaya dia dapat melihat lagi." Ananias menjawab, "Tuhan, saya sudah banyak dengar tentang Saulus. Saulus ini jahat loh. Dia suka menangkap orang yang percaya kepada Tuhan. Dia suka menangkap orang yang menyebut nama Tuhan." Tapi Tuhan berkata kepada Ananias, "Pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihanku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain." Akhirnya dengan taat Ananias pergi mencari Saulus. Waktu dia ketemu dengan Saulus, Ananias berkata, "Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui telah menyuruh aku kepadamu. Supaya apa? Supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan kuasa Roh Kudus." Ketika hal itu dikatakan kepada Saulus, tiba-tiba mata Saulus ini seperti selaputnya penghalangnya semuanya luluh dan Saulus bisa melihat lagi. Hore! Dan waktu itu Saulus dibaptis. Anak-anak, sama seperti Tuhan menyayangi Saulus, Tuhan juga menyayangi kita. Saulus berubah karena dia kenal kepada Tuhan. Dia percaya kepada Tuhan. Dia berubah, dia bertobat. Ayo katakan sama-sama. Bertobat. 1, 2, 3. Bertobat. Bertobat artinya berbalik dari yang jahat kepada yang baik. Nah, Saulus juga seperti itu. Dia bertobat karena dia kenal dan percaya kepada Tuhan Yesus. Kita, anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan Yesus, yang kenal dengan Tuhan Yesus. Lewat apa? Lewat bacaan Alkitab, dengar firman setiap hari. Nah, kita juga harus apa? Bertobat, berbalik dari yang jahat kepada yang baik, menjadi anak yang baik, yang benar. Jahat gimana, Lause? Berarti kalian tidak boleh nakal lagi. Jangan cubit-cubit teman, jangan marah-marah gak jelas. Jangan lagi, karena kita anak-anak yang dikasihi Tuhan, yang disayang Tuhan. Sekarang bersama-sama dengan Lausevena mengatakan seperti ini ya. Aku mau mengikuti Yesus sepanjang hidupku. 1, 2, 3. Aku mau mengikuti Yesus sepanjang hidupku. Sekali lagi ya, semua dengar suaranya yang keras. Aku mau mengikuti Yesus sepanjang hidupku. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih telah mengasihi kami. Tuhan, tolong kami untuk menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang benar di hadapan Tuhan. Tolong kami berubah menjadi lebih baik, melakukan hal-hal yang dapat membuat orang di sekitar kami melihat ada Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Puji Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah diberitakan. Kiranya kita tetap ingat dan bisa melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ayat hafalan minggu ini terambil dari Kisah Para Rasul 9 ayat 20. Sekali lagi, Kisah Para Rasul 9 ayat 20. Ketika itu juga, ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Kiranya anak-anak bisa terus hafal ya ayat hafalan setiap minggunya. Sekarang saatnya untuk memberikan persembahan. Mari yuk kita kasih persembahan yang terbaik. Anak-anak boleh titipkan persembahan kepada papa mama. Boleh dititip papa mama nanti antar ke gereja. Atau cara yang kedua, boleh memberikan persembahan melalui cara digital dengan men-scan barcode di samping ini. Lalu juga boleh ditransfer. Nomor rekeningnya ada di deskripsi di bawah ini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu semuanya.